Ini lagi. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tunggu Pak Kapil dulu lah ya. Nggak usah ya. Iya, enggak. Kita bulat sekali beliau kemarin. Kapil sih Pak Kapil itu ya Pak. Oke Pak. Oke ya, habis minum pagi. Awas ketinggalan di kereta Pak. Awas ketinggalan. Jadi rame Pak di Indonesia itu. Mama jangan. Coba nanya. Bagaimana beliau? Beliau berkenan kalau jangan dipaksa loh, jangan dipaksa. Baku. Siap. Ya. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Iya, pertanyaan saya wartawan, kalau nanya mau. Saya diperintah oleh Pak Ketua saya siap salah. untuk menjelaskan tentang Rakernas HKTI yang telah bergabung menjadi satu kesatuan dan yang akan kokoh di masa mendatang di bawah pimpinan Pak Yono ini. Dan saya mengenal lama beliau dan beliau memang pernah menjadi anak seorang petani. Karena saya tahun 70 itu sudah di Jawa Tengah. Saya adalah pemilik pabrik jati pertama yang ekspor dari Jawa Tengah ke Irak. Itu saya yang pertama. Yang namanya PT Karya Mukti Jalan Siliwangi, Kraget. Ya. Jadi saya bukan sekedar dari mulai pertanian jati dan lain-lain. Saudara, ini hari adalah hari kebangkitan pertanian. Kebangkitan pertanian ini untuk mensejahterakan rakyat. Masa kita punya tanah seluas ini, kita masih impor beras. Hanya orang berani, pemimpin yang beranilah mencegah impor itu. Nah, menurut saya, Presiden kita ini, Prabowo ini berani menyetop impor melalui Menteri Pertaniannya. Dan kebetulan ketuanya juga Wakil Menteri Pertanian. Ini tolong disiarkan, kenapa? Supaya ada kehidupan para petani sekarang yang selama ini melakukan dan menyulitkan sekali para petani masalah pupuk, masalah bibit, sekarang itu sudah ditangani oleh petani. Itu sebabnya memang wajar dan pantas anak seorang petani menjadi pemimpin HKTI ini. Saya aja nggak pantas. Tapi paling tidak kontribusi di dalam pemikiran, di dalam kemajuan teknologi, di dalam sistem, kita harus at least semi finishing product, bukan ya ekspor material, tapi semi finishing product, finish product baru untuk petani kita hidup. Terima kasih. Mungkin ada masukan untuk Pak Presiden terkait pangan ke depan seperti apa gitu Pak? Pak Presiden, dia adalah petarung, bukan petani.
tapi dia mengerti kesulitan negara ini adalah di sumber pertanian, sehingga dia berani melontarkan, berani mengambil keputusan, berani memerintahkan untuk membereskan ini. Dan tentu ada orang-orang yang menasihati dia, yang memberi saran-saran kepada dia, sehingga dia terbuka matanya. Ternyata rakyat kita yang 70% petani ini menderita, dan itu harus diselamatkan oleh presiden kita. Saudara setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Komen. Dikit. Oh, Sebentar, bapaknya belakang. Izin Pak Oso, kami teruskan. iya, saya Tetap ikut aja. Jangan. Tetap ikut. Saya udah bingung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tadi hari ini kita laksanakan temu tani nasional yang pertama dan juga rakernas yang pertama. Ya, tentu saja HKTI selama beberapa tahun terakhir ini kan ada dualisme dan sudah bersatu, jadi HKTI satu dan dipersatukan di dalam HKTI. Kebetulan saya adalah ketua umumnya, Pak Nading sebagai sekretaris jenderal, Bu Diana Bendahara Umum, kemudian Pak Jafar, ketua dan pertimbangan, dan pakar Pak Jafar Hasan, beliau saya mengenal lama, saya termasuk adalah anak didik beliau juga, kemudian Pak Katia sebagai ketua harian. Saudara media yang saya hormati, tentu saja sekarang ini kan pertanian itu menjadi satu dari beberapa yang sedikit prioritas. Namanya prioritas itu kan pasti sedikit. Nah, dari yang sedikit prioritas pembangunannya Pak Presiden kita itu kan pertanian. Maka HKTI di kepemimpinan ini ingin ikut terlibat secara aktif. Betul, HKTI selama ini adalah advokasi petani, keluar petani dan lain-lain, itu tetap kita laksanakan, tapi kita ingin ikut terlibat ekspor, terlibat produksi, terlibat urusan memperlancar urusan pupuk, terlibat urusan benihnya, terlibat lebih ke operasional, terlibat dan melibatkan diri secara aktif. Oleh karena itu, maka HKTI yang baru saja dipersatukan ini harus kemudian disamakan persepsinya dan membuat rencana kerja dalam 5 tahun yang akan datang, membuat kerangka kerja, membuat acuan kerja, KPI, capaian dan targetnya seperti itu. Karena orang bikin rencana saja belum tentu berhasil, apalagi tidak bikin rencana. Maka di hari ini kita akan tentukan rencana kita, tentukan target kita, tentukan KPI kita, tentukan apa sih yang mau kita mau, dan kemudian kita evaluasi dari tahun ke tahun. Sehingga mohon maaf, kita tidak ingin menjadi organisasi yang ramainya setiap 5 tahun, tapi kita ingin betul-betul aktif. Kita hadir di kelompok-kelompok tani, hadir di kelompok-kelompok kebun, hadir di kelompok-kelompok perikanan, peternakan dan seterusnya dan sebagainya, aktif hadir. Ini hadir semua. Hari ini kita laksanakan temu tani dengan melibatkan 300 asosiasi dari petani-petani kita di seluruh Indonesia. Ada peternakan, ada perikanan, ada budidaya perikanan, ada tebu, ada bawang, ada hortikultura, ada jagung, ada padi, ada kelapa sawit dan lain-lain. Kita undang semua di rumah besar yang namanya HKTI. Kebetulan saya sebagai wakil menteri anggota kabinet, jadi tentu saja akan inline. Kita ingin mendengar. Jadi penyampaian aspirasi agak banyak apa ya? Boleh ya? Jadi penyampaian aspirasi itu kan banyak cara. Demonstrasi bisa, itu adalah salah satu cara supaya pesan kita didengar. Tapi dengan kita yang adalah pelaku merasakan susahnya dan kita bisa mendengar aspirasi orang, berada di dalam sistem eksekutif pemerintahan, maka menurut saya ini lebih efektif. Lapor, masalahnya apa, solusinya apa, kerjakan, bereskan, beres. Kan intinya negara ini tugasnya nyari masalah di mana diselesaikan masalah. Saya kira itu ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih awak media, terima kasih kepada seluruh pengusaha. Pak, boleh nanya nggak? Ya boleh. Pak, mengenai recovery dari pasca bencana di kawasan Sumatera dan juga Aceh, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh HKT maupun dari kementerian terhadap lahan yang rusak?
Ya. Jadi bencana ini kan satu hal yang kita prihatin, tentu saja kita bersedih, tapi bahwa kita harus stay strong, kita harus kuat, kita atasi. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah lintas kementerian kan semua, BNPB, kemudian sosial, bahkan BGN sekalipun kan sudah diberlakukan. Maka HKTI hari ini kita akan membuka kotak donasi. Di rekening kita sudah ada sekitar 3 miliaran yang nanti akan kita salurkan segera. Sebenarnya sudah ada sebagian sudah kita salurkan. Ini akan terus kita salurkan, bahkan tadi di acara sudah kita memberi rekening kepada audiens untuk bisa nambah isi untuk bantuan langsung. Yang kedua, peran HKTI dan Kementerian Pertanian di bidang pertanian tentu saja, gitu ya. Kalau jalan rusak kan yang usul adalah bagaimana merecovery dari lahan pertanian yang kemudian rusak karena bencana. Kan harus ditangani lagi. Maka di Kementerian Pertanian sudah nanti akan memberikan benih gratis, kemudian diberi alas intan gratis sebagai stimulus agar petaninya ingin segera kemudian berdaya lagi. Nah, terus begitu panen rusak, nah sampai dengan nanam lagi, nanti dari mana kan ada kementerian sosial dan kementerian lain, tentu saja itu akan kita sifatnya ada di sana. Tupoksi kita terbatas di kementerian itu. Bagaimana petani yang panennya rusak, tanahnya rusak, segera bisa nanam lagi dengan diberi kemudahan-kemudahan. Oke, Pak, terima kasih. tadi Pak Wamen di pidatonya menyebut akan melakukan pelatihan kepada HKTI itu maksudnya? Iya, kan HKTI pelatihan itu penting ya, Pak. Kadang menyamakan persepsi, menyamakan ideologi. Yang kedua ada pelatihan teknis. Ini Pak, banyak hal baik itu jumlahnya banyak, tapi karena orang tidak tahu jadi tahunya sedikit. Maka supaya memberitahu yang orang mengira sedikit tapi ternyata banyak tadi adalah salah satunya adalah dengan cara budidaya melon kualitas ekspor dengan greenhouse yang harganya murah. Kan banyak orang nggak tahu, Kementerian Pertanian punya teknologi menciptakan misalnya teknologi supaya perbenihan, kan ada orang HKTI ada yang menciptakan perbenihan, maka perbenihannya bagaimana? Oh, supaya terstandarisasi, tersertifikasi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas itu bagaimana? Nah itu loh, jadi pelatihannya itu bersifat ideologis dan juga bersifat teknis. Saya kira penting, semua organisasi apapun nggak ada yang nggak pakai pelatihan. Itu menjadi target utama salah satu dari kesimpulan rakernas kita pada kali ini. Ya. Udah, oke, terima kasih. Assalamualaikum.